Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Bab 3244, entry yang lancar. Bab 8526 sampai bab 8530. Setidaknya setengah dari 15 gerbong yang diterima dari Duke Mining adalah peralatan mekanis yang diperlukan untuk penambangan, dan separuh lainnya adalah berbagai peralatan dan bahan pembantu yang diperlukan untuk meningkatkan sistem keamanan. Ye Chen, yang sudah mengenakan pakaian kerjanya, bersembunyi di balik banyak barang. Seorang kesatria membuka pintu dan melihat dokumen-dokumen itu, lalu berkata, "Komandan, gerbong 08 semuanya adalah aksesoris teknik." Komandan segera berkata, "Jangan khawatir tentang aksesoris tekniknya. Copot dulu peralatan pemantauannya." Seperti yang diperintahkan, penjaga ksatria menjawab, lalu langsung membuka pintu gerbong tempat Ye Chen berada, dan kemudian pergi ke gerbong lain. Ye Chen awalnya ingin menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan orang ini, dan kemudian meninggalkannya di sini sementara dia menunggu kesempatan untuk menyelinap ke Duke Mining. Namun, dia mengira biksu itu ada di peron dan komandan ksatria juga hadir. Jadi dia berencana melakukannya terlebih dahulu. Amati sebentar sebelum mengambil tindakan. Saat ini, Song Qianxi melihat kereta telah tiba dan semua gerbong telah diperiksa tanpa masalah. Jadi dia tidak berencana untuk tinggal di sini. Jadi dia berkata kepada komandan, "Komandan Yin, Anda tetap di sini untuk mengawasi secara pribadi, dan Anda harus bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas. Saya akan terus menyusun daftar untuk perubahan besar, jadi saya tidak akan membuang waktu di sini." Komandan Yin sangat kesal dengan pertukaran darah untuk sementara waktu sekarang, dan dia secara alami sangat tidak puas dan muak dengan Song Qianxi. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi, dia segera memegang tangannya dengan wajah gelap dan berkata, "Oke Song Qianxi, kalau begitu aku tidak akan memberikannya." Song Qianxi melihat bahwa dia sangat emosional dan tidak mau memasukkannya ke dalam hati. Dia terkekeh dan berbalik dan meninggalkan peron. Begitu Song Qianxi pergi, seseorang segera maju ke depan dan bertanya dengan gugup, "Komandan, ini, bajingan bernama Song ini, benar-benar ingin memisahkan kita dari keluarga kita." Ketika Komandan Yin mendengar ini, wajahnya menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Apakah kamu lelah hidup?" Segera setelah dia selesai berbicara, dia mendengar suara terobosan di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, ksatria yang menanyakan pertanyaan itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Komandan Yin baru saja tercengang saat melihat ujung lidah lawan tiba-tiba terbelah ke atas dan ke bawah, dan cahaya dingin keluar dari tengah ujung lidah. Komandan Yin melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah pedang tipis di pinggang Song Qianxi. Pada saat ini, pedang tipis itu terbang entah dari mana,
langsung menembus bagian belakang kepala bawahannya, menembus mulutnya, dan menembus seluruh lidahnya. Bawahannya bahkan tidak bersenandung sebelum dibunuh oleh pedang. Karena mereka berdua berbisik dan sangat dekat satu sama lain. Ujung rapier hanya berjarak beberapa sentimeter dari alis Komandan Yin. Saat tubuh bawahannya berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk yang tak terkendali, semua pengawal kavaleri langsung terkejut. Tidak ada yang memperhatikan mendekatnya pedang tipis tadi. Pada saat ini, Song Qianxi sedang berdiri di ujung platform beberapa ratus meter jauhnya, berbalik dan melihat ke semua orang, dengan tangan di bahu dan ekspresi tegas. Kemudian, dia merentangkan tangan kanannya sedikit dan berteriak pelan, "Ambil!" Pedang terbang itu ditarik keluar dari mulut mayat itu, memancarkan cahaya perak di udara pada platform, dan dipegang di tangannya dalam sekejap mata. Dia memasukkan kembali pedang tipis itu ke dalam sarung di pinggangnya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang berpura-pura menjadi pejabat, penggal dia." Semua orang terkejut dan kewalahan dengan pemandangan ini. Mereka semua berdiri diam di tempat, tidak berani bergerak atau berbicara. Komandan Yin menelan ludahnya, dan kebenciannya pada Song Qian menjadi semakin kuat. Namun, kekuatan lawannya memang lebih unggul. Dia membunuh orang di bawah hidungnya, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Ujung pedangnya hanya bergerak maju dan menembus Tianling Gai miliknya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, dia tidak berani untuk tidak patuh kepada Song Qianxi, dan berkata dengan cepat, "Tidak apa-apa bagiku untuk mendisiplinkanmu. Tolong hukum Song Qianxi." Song Qianxi mencibir, "Jika kamu menghukumku, kamu akan dibebaskan. Karena orang yang melanggar hukum sudah mati, kamu akan diberi pelajaran. Sebelum aku pergi dari sini, aku tidak ingin mendengar siapapun mengucapkan kata-kata pengkhianatan lagi kali ini." Komandan Yin juga harus memikul tanggung jawab untuk duduk. Komandan Yin dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh hormat, "Saya ingin berterima kasih kepada Song Qianxi karena berpikiran terbuka. Yakinlah bahwa Song Qianxi tidak akan membiarkan ini terjadi lagi." Song Qianxi berkata dengan tenang, "Ingat apa yang kamu katakan." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di ujung peron. Meskipun Song Qianxi pergi, yang lain masih tidak berani bergerak gegabah. Masih ada mayat yang berlutut di tanah. Komandan Yin melihat sekilas tubuh pihak lain, menghela nafas, dan berkata, "Dua orang akan datang dan membawa tubuh Xiao Tang ke bawah, mencari tempat dengan angin terbuka dan air, dan membiarkannya dikuburkan." Seseorang dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Komandan, apakah Anda ingin memberitahu keluarga Xiao Tang untuk datang dan menemuinya terakhir kali?" Komandan Yin menghela nafas, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Orang tuanya sudah tua dan tidak dapat menanggung pukulan sebesar itu. Terlebih lagi, akan segera terjadi pergantian darah besar-besaran. Setiap orang akan dipisahkan dari keluarganya."
setelah perpisahan, tidak akan ada kabar. Audio Lebih milik baik Software merahasiakannya Channel. selama beberapa hari, sehingga ketika pertukaran darah dimulai, keluarganya akan mengira dia masih hidup dan punya pemikiran. Ketika semua orang mendengar ini, semua orang terdiam. Banyak orang bahkan menitikkan air mata. Namun, dengan pengalaman Xiao Tang, tidak ada lagi yang berani berbicara sembarangan atau kasar. Melihat semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk, Komandan Yin berkata dengan cepat, "Baiklah, kita berdua akan menguburkan Xiao Tang, dan yang lain dapat segera menurunkan barang untukku. Mari kita lakukan pertukaran darah besar-besaran. Setidaknya semua orang dan keluarga mereka bisa masih hidup. Coba pikirkan, hidup hanya 30.000 hari. Jika kamu tidak melihatnya, kamu tidak akan melihatnya." Setelah semua orang mendengar ini, mereka merasa sangat tertekan. Tetapi mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. Keduanya dengan sukarela membawa tubuh Xiao Tang menjauh dari peron, dan orang-orang yang tersisa mulai membawa semua peralatan pemantauan dari gerbong ke di atas platform. Ye Chen di dalam kereta tidak menyangka bahwa biksu wanita itu akan begitu kejam. Ksatria itu hanya memarahinya sebagai bajingan, dan kemudian dia mengambil nyawanya. Namun, melalui proses tindakan wanita itu, Ye Chen bisa merasakannya. Tingkat kultivasi lawan memang jauh lebih buruk daripada miliknya. Karena dia adalah orang dengan status tertinggi dan kekuatan terkuat di sini. Situasinya sepenuhnya di bawah kendalinya. Adapun pertukaran darah besar yang baru saja mereka diskusikan, Ye Chen juga mendengar petunjuk umum dari keluhan orang mati itu. Dia berpikir bahwa Po King Audio akan milik memisahkan Software penjaga Channel. kavaleri heroik ini dari keluarga mereka, untuk mengikat mereka dengan erat dan benar-benar memotongnya. Menggunakan anggota keluarga sebagai ancaman sangatlah kejam. Setelah pertukaran darah besar-besaran selesai, dia pasti akan diserang oleh semua pengawal kavaleri ketika dia datang ke tempat seperti ini lagi. Bahkan jika saya memberitahu mereka apa yang dapat saya lakukan untuk membantu mereka melakukan detoksifikasi dan mencegah mereka dikendalikan oleh masyarakat Poking. Selama mereka berani mengikutinya, anggota keluarga mereka yang tidak mengetahui keberadaan mereka kemungkinan besar akan dibantai. Akibatnya, saya khawatir kebanyakan orang tidak mau menyerahkan orang yang mereka cintai dan bertahan hidup sendirian. Tindakan Wu Feiyan benar-benar kejam. Itu tidak cukup untuk mengendalikan para penjaga ksatria ini. Dia juga harus menggunakan keluarga mereka sebagai ancaman dan menerapkan sistem duduk terus-menerus. Kesadaran Ye Chen diam-diam terus menatap Song Qianxi sampai Song Qianxi meninggalkan kilang dan datang ke gedung perkantoran di luar kilang. Komandan Yin menyiapkan kantor untuknya di sini, dan menyerahkan semua daftar nama dan buku registrasi keluarga kepadanya. Saat ini, dia sedang menyusun daftar dan kumpulan personel untuk penggantian besar. Ye Chen dapat merasakan bahwa ketika Song Qianxi baru saja pergi, dia masih menatap para ksatria di peron dengan energi spiritualnya.
Tetapi sekarang dia telah sepenuhnya menarik energi spiritualnya dan tidak lagi mengganggu apa yang terjadi di sana. Jadi, dia juga punya rencananya sendiri, memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan gerbongnya. Dia diam-diam menggunakan energi spiritualnya untuk memberikan petunjuk psikologis kepada Komandan Yin, dan kemudian keluar dari gerbong Audio langsung milik menuju Soter Komandan Channel. Yin. Ye Chen tiba-tiba keluar dari gerbong tanpa ada penutup atau petunjuk psikologis apapun kepada orang lain. Hal ini membuat beberapa ksatria memperhatikan kehadirannya, namun mereka segera menyadari bahwa orang ini mungkin orang luar yang mengikuti kereta. Jadi tanpa sadar mereka bergerak menuju Ye Chen. Saat ini, Ye Chen telah tiba di depan Komandan Yin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Komandan, bawahan saya kembali untuk melapor kepada Anda." Beberapa orang yang memperhatikan bahwa Ye Chen hendak datang untuk mengendalikannya tiba-tiba melihatnya kembali ke Komandan Yin, dan mereka bahkan lebih terkejut sesaat. Duke Mining memiliki hampir 1000 pengawal kavaleri, dan ada 3 hingga 4.000 di antaranya termasuk keluarga mereka. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui masing-masing pengawal kavaleri ini, lusinan pengawal kavaleri yang bertanggung jawab atas platform itu sendiri adalah anggota yang sama, organisasi, dan satu sama lain. Mereka semua akrab dengan wajah Ye Chen, dan mereka memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika saya mendengar dia melapor kembali kepada Komandan Yin, dia terdengar seperti rekan prajurit, jadi saya tidak tahu apakah dia adalah saudara dari organisasi lain. Jadi, beberapa orang memandang Komandan Yin, menunggu pernyataannya. Komandan Yin tertawa keras saat ini, melangkah maju dan menepuk bahu Ye Chen dengan antusias, dan berkata dengan keras, "Saudaraku, saya telah bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun di luar negeri." Setelah itu, dia berkata kepada orang lain di sekitarnya, "Dengarkan Audio aku, milik saudara Soter ini Channel. adalah mata-mataku di luar. Sekarang perubahan besar akan terjadi. Aku akan memanggilnya kembali dari luar. Ada kemungkinan besar dia bisa membantu kita untuk sepenuhnya membalikkan situasi saat ini. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini, terutama Song Qianxi. Apakah Anda mengerti?" Begitu semua orang mendengar ini, mereka segera melepaskan kewaspadaan mereka. Terlebih lagi, setelah mendengar Komandan Yin berkata bahwa Ye Chen mungkin akan membalikkan situasi saat ini, semua orang segera bertanya dengan penuh harap, "Komandan, dapatkah saudara ini menggagalkan rencana penggantian besar ini?" Komandan Yin tersenyum dan berkata, "Saudara-saudara, kalian dapat menantikannya dengan berani. Singkatnya, saya, Yin, pasti akan mengabdikan diri untuk semua saudara di sini dan mati. Tolong jangan pesimis, saudara-saudara. Selama saya begitu masih di sini, kami pasti akan memiliki kesempatan untuk kembali bersambung."